Kali ini kita kedatangan sebuah in-ear monitor yang berasal dari US. Dari brand 64 Audio dengan menggunakan 18 driver per side. Biar gak penasaran, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Siapa sih yang gak mengenal brand 64 Audio? Brand legend asal US ini. Kalau kalian belum mengenal brand 64 Audio, berarti kalian kurang lama bermain di dunia audio portable. Produk dari 64 Audio sendiri sangat beragam, baik itu untuk monitoring, stage performer, ataupun audiophile. Selain mereka memiliki banyak lini produk, mereka juga memiliki teknologi-teknologi yang sangat inovatif seperti TIA teknologi dan juga modul. Itu sangat-sangat inovatif sekali. Kita kali ini akan membahas U18S, pembaruan atau versi yang berbeda dari U18T yang sama-sama menggunakan 18 driver, di mana drivernya terdiri dari 8 low, 8 mid, 1 mid high, dan 1 TIA driver untuk bagian high. Untuk harganya sendiri, U18S ini dipasarkan di angka 45 jutaan. Harga yang memang sangat-sangat premium banget. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Siapa tahu mungkin kalian mau kilaf, silahkan di link deskripsi di bawah ya. Selanjutnya kita bahas packaging dari U18S ini. Oke, selanjutnya kita bahas packaging dari U18S ini. Packaging dari U18S ini mirip-mirip seperti packaging yang lainnya. Di sini ada logo 64 yang baru, di sini ada tulisan U18S, Universal Fit Made in USA, lalu Hear, Feel, dan Create. Di sini ada breakdown dari in-ear monitornya yang terdiri dari 18 driver. Di sini TIA drivernya ini di ujung nozzle-nya. Kenapa nozzle-nya panjang? Karena ada TIA driver di sini. Ada Apex TIA, LED, True Fidelity, dan Spin Fit included. U18S. Oke, kita langsung buka aja. Jadi kalau kita slide ke atas ini ada inner box-nya yang berwarna hitam dan ada logo dari 64 Audio. Ini adalah outer box-nya, jadi kosongan. Saat dibuka, ini mekanismenya magnet ya. Bam. Oke, di sini ada sedikit penjelasan dari foundernya, itu Vitaly Bolonsko. Oke, ini adalah kelengkapannya. Jadi kelengkapannya ini sedikit berbeda dengan 64 Audio sebelumnya, di mana di sini diberikan beberapa pasang air tips dengan desain baru. Ya, ini sangat menarik menurut saya. Dan di sini ada tempat dari modulnya. Sekarang diberikan 3 modul. Kalau dulu cuma 2, sekarang 3 pasang modul. Yaitu yang terbaru itu adalah MX. Di sini adalah tempat in-ear monitornya dan juga semacam kayak tulisan gitulah. Packagingnya ini ya minimalis sih. Dan ini adalah case yang terbaru dari mereka, yaitu 64 Audio leather case seperti ini. Dan ini adalah in-ear monitornya yang sudah menggunakan kabel silver plated Cooper yang upgrade dari kabel sebelumnya yang menurut saya jelek banget, dan ini sudah upgrade banget lah. Sudah upgrade ganteng, sudah upgrade secara build juga dari kabelnya. Dan ini adalah in-ear monitornya. Jadi dia sekarang diberikan case, leather case seperti ini. Ya, it's a good thing. Selain itu juga diberikan tambahan modul, juga menurut saya sangat-sangat menarik untuk packagingnya dibandingkan yang sebelumnya. Packaging dari U18S ini memang ada sedikit perbaikan dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, di mana ada sebuah tambahan modul, yaitu MX. Memang packaging baru sudah memberikan modul tambahan dan dia sudah menggunakan leather case seperti ini dibandingkan pendahulunya menggunakan case plastik. Dan kami berikan skor B untuk packagingnya. Di harga 40 jutaan harusnya bisa lebih mewah lagi untuk packagingnya sebenarnya. Selanjutnya kita bahas build quality dari U18S ini. Untuk build quality dari U18S ini, dia menggunakan aerospace grade aluminium billet. Jadi bahannya ini bahan spesial lah kita bilang. Yang pastinya keren dan juga kokoh housingnya. Di bagian dalamnya sendiri finishingnya ini doff dan ada tulisan U18S di sini. Kalau kita lihat di sini tidak ada fan hole sama sekali, dan nozzle-nya ini cukup panjang karena ada TIA drivernya dan tidak terlalu besar ya untuk nozzle-nya ini, dan cukup wajar untuk semua air tips. Tapi perhatikan ke nozzle-nya ini cukup panjang karena ada TIA drivernya. Jadi tidak bakal semua air tips bakal cocok sih di in-ear monitor satu ini.
Nah, untuk bagian faceplate-nya sendiri menggunakan faceplate yang keren banget menurut saya. Ini adalah salah satu desain yang sederhana tapi keren banget. Dan di sini modulnya ada tulisan 64 audionya. Lalu kalau kita ke bagian kabelnya ini sudah upgrade dari kabel sebelumnya, di mana dia menggunakan dual pin 0,78 mm dengan air hook yang sudah preform. Kabelnya sendiri twisted, 4 braid masing-masing seperti ini. Ini bahannya adalah silver plated copper ya, dengan splitter dan chin slider berbahan plastik seperti ini, ada logo dari 64. Dan bagian bawahnya sendiri adalah 8 braid seperti ini. Dan twisted juga. Dan untuk jacknya sendiri adalah jack L-shape 3,5 mm gold plated dengan bahan metal juga. Secara build quality untuk U18S ini kami berikan skor B+ untuk build quality-nya. Selanjutnya kita bahas fitting dari U18S ini. U18S sendiri memiliki housing yang memang sedikit tebal jika dibandingkan U12T. Dia memiliki ketebalan yang lebih tebal dibandingkan Tia Forte sekalipun, tapi secara lebar sendiri tidak lebih lebar dari inner monitor U12T ataupun Tia Forte. Dan pemakaiannya adalah seperti ini, regular to deep fit, over ear seperti ini. Gripnya ini menurut saya kurang baik, tapi kalau kekedapannya oke banget menurut saya. Kenapa gripnya kurang baik? Memang kayak kurang apa aja ya, kurang sit well di telinga, kurang ngesil aja di telinga. Walaupun secara kekedapan dari AirTips-nya oke, tapi kayak housing-nya ini kayak agak longgar-longgar gitu. Mungkin ada yang suka, mungkin ada juga yang enggak. Kalau saya pribadi, saya nggak ada masalah sih sebenarnya dengan fitting seperti itu. Karena tidak memberikan efek jangka panjang pemakaian yang panas ataupun fatiguing. Jadi terkesan lega aja di telinga, apalagi dibantu dengan teknologi modulnya itu membuat lebih lega lagi terasanya. Jadi tidak ada pressure di telinga kalian pada saat menggunakan inner monitor satu ini. Dan so far saya nggak ada problem sama sekali untuk inner monitor satu ini untuk fittingnya, walaupun memang dia bukan tipe yang snug atau sit well di telinga. Dan secara fitting kami berikan skor A+ untuk U18S ini. Ini adalah salah satu fitting yang oke banget. 64 Audio adalah salah satu brand yang menggunakan multi driver di atas 10, tapi fittingnya ini oke atau mantep banget. Selanjutnya kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini. Inner monitor satu ini arah suaranya adalah warm. Dan kalau kita colok di HP, mungkin bisa drive karena memang ada teknologi lead atau linear impedance desainnya yang kita colok di apapun, dia akan well driven inner monitor satu ini. Untuk bagian bassnya ini termasuk tipe yang fun dan juga empuk. Impact-nya ini bagus dengan punch yang pas banget. Bassnya pun bisa dikategorikan cepat dan juga clean. Selain itu bassnya juga terkontrol dan tidak bleber-bleber ke bagian mid-low-nya. Sangat detail dan juga gesit banget. Jadi kalau kalian mau EDM ataupun rock sekalipun bisa. Kalian tinggal switch aja modul yang ada. Mungkin dari M20 ke M15 untuk lagu-lagu yang lebih cepat dan M20 untuk lagu-lagu yang lebih nendang untuk bassnya. Jadi versatile banget inner monitor satu ini. Untuk mid-nya dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan full sounding meaty dan kita bilang ada warmer bodinya. Untuk male vokalnya sendiri kita bilang bodinya pas, tidak terkesan tipis. Jadi pas banget dan kita bilang full sounding banget. Selain itu juga agak sedikit smooth dan clean. Untuk female vokalnya sendiri asik banget. Dia terkesan sweet, terkontrol, dan juga full body banget. Bukan tipe female vokal yang agresif, dia bukan tipe female vokal yang bright, dia tipe female vokal yang terkontrol dengan energi yang masih dapat tersampaikan dengan baik. Untuk shouting-nya tentu saja inner monitor satu ini aman. Untuk instrumen-instrumennya kita bilang sangat lengkap, terkontrol, dan juga agak sedikit nyantai. Untuk bagian treble-nya ini sedikit smooth menurut saya. Walaupun secara tekstur kita bilang masih dapat, tapi memang agak sedikit terlalu roll off aja untuk selera saya pribadi. Jadi kurang cering-ceringnya gitu, agak sedikit kurang aja. Ini adalah inner monitor yang berkebalikan dari U18T. Kalau kalian memang sensitif terhadap U18T, terutama bagian treble-nya, kalian bisa coba inner monitor satu ini, di mana treble dari inner monitor satu ini lebih adem ayem lah dibandingkan U18T. Dan secara umum kami berikan skor A- untuk tonalitas dari U18S ini. Ini adalah tonalitas yang terkontrol, warm, dan juga aman. Presentasi dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan nyantai dan full sounding banget. Timbernya sangat-sangat baik, walaupun secara timber mungkin saya agak kritik di bagian nitpicking sih lebih tepatnya, di bagian treble-nya yang sedikit kurang tekstur. Untuk soundstage-nya ini 3D, walaupun bukan the best 3D, menurut saya U18T lebih lega lagi, tapi ini sudah 3D dan mantep sih menurut saya. Walaupun kalau kita bilang teknikalitas, mungkin saya lebih pilih U18T. Selain lebih detail juga soundstage-nya lebih baik. Walaupun secara suara memang lebih tipis jika dibandingkan inner monitor satu ini. Detail, clarity oke banget, tidak ada masalah sama sekali di U18S ini.
Separasi imaging dan positioning, separasinya terpisah-pisah dengan baik 18 driver gitu loh. Lalu kita bilang imagingnya pun ada kesan layering-nya dengan positioning yang sangat pinpoint. Dan kami berikan skor amin untuk teknikalitas dari U18S ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari ini monitor satu ini. Cons-nya menurut saya ini adalah smoother 64 audio. Jadi kalau kalian suka dengan suara yang V-shape ataupun lively, ataupun kita bilang yang bright, mungkin ini monitor satu ini bukan pilihan yang tepat untuk kalian. Kalian bisa coba U18T mungkin. Pro-nya ini adalah in-ear monitor endgame untuk kalian yang suka dengan suara warm. Pro yang kedua yaitu dia memiliki modul yang versatile banget, jadi bisa menyesuaikan dengan preferensi lagu yang mungkin akan kalian dengarkan. Untuk value for money dari ini monitor satu ini kami berikan skor B+, masuk pada kategori good value. Kalau kalian cocok dengan suara yang smooth, warm, bisa jadi pilihan yang menarik. Kesimpulan, jujur, saya mungkin lebih prefer U18T karena itu lebih masuk preferensi saya. Tapi ini monitor satu ini menyajikan suara yang lebih full sounding, yang berbeda lah dari U18T. Selain itu juga kita bilang lebih smooth, lebih easy listening dibandingkan U18T. Jadi kalau kalian memang masuk pada preferensi itu, mungkin akan lebih asik in-ear monitor satu ini daripada U18T. Kalau kalian ada pertanyaan seputar in-ear monitor satu ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!